PCSR adalah komunitas Pajero yang mengedepankan kekeluargaan dan persaudaraan. Terbentuk sejak tahun 2015, Pajero Community Solo Raya atau PCSR semakin eksis. Tak hanya sebagai wadah bagi pemilik maupun pecinta mobil Pajero, tapi anggota PCSR juga memprioritaskan persaudaraan antar anggota. Touring dengan belusukan ke berbagai tempat-tempat wisata terpencil yang belum banyak terekspos adalah hobi PCSR. Hal itu lantaran mereka ingin mengangkat potensi wisata di Indonesia sembari melakukan berbagai kegiatan menarik lainnya. Untuk tahu lebih dalam seperti apa PCSR, saksikan dalam podcast Kumpul-Kumpul Komunitas Tribun Solo bersama perwakilan dari Pajero Community Solo Raya, yakni ada Supri, Wawan Art, dan Wawan Morse bersama saya, Sandi Yuanita. Dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Sandi Yuanita di Kulkas Kumpul-Kumpul Komunitas Podcast Tribun Solo. Senang sekali Sandi nggak sendiri, sudah bergabung dengan Sandi. Ada om tampan di sini Tribuners. Sudah memakai seragam juga serba hitam dan terlihat sangat seru sekali nanti pastinya obrolannya, karena kali ini kita bakal bahas-bahas soal otomotif lagi nih. Nah, langsung saja kita sambut dulu ini dari Pajero Community Solo Raya. Halo semuanya. Aduh, tuh kan rame kan Tribuners ya. Ini tinggal masanya aja yang nanti rame ya Om ya. Yeah. Dan kebetulan Tribuners senang sekali hari ini diwakilkan ada Om Supri. Halo Om Supri. Selamat sore, salam sukses. Salam sukses juga Om Supri. Apa kabarnya? Baik. Terima kasih Mbak Sandi sudah diundang ke podcast Tribun Solo. Kami juga terima kasih dan sama-sama. Yeah. Jadi Om Supri ini kalau disingkat PCR. PCSR. PCSR ya, karena ada Solo Rayanya ya. Nah, yeah. Ini kalau Om Supri sebagai koordinatornya ya. Iya, baru dilantik beberapa hari yang lalu. Oke, jadi fresh from jawaban nih. Dan juga ada Om Wawan Art selaku pembina PCSR ya. Halo Om. Jadi ini ada dua Wawan ternyata Tribuners di sini, jadi jangan sampai salah ya. Terus ada Om Wawan Morse atau Morse nih? Iya, Morse. Morse ya. Oke, berarti bukan Sandi Morse ya. Misteri ya. Karena terlihat mengayomi, ini diketahui selaku penasehat Tribuners ya. Halo Om Wawan. Selamat sore. Apa kabar? Selamat sore. Alhamdulillah. Nanti yang Om Wawan Art tadi belum ini nih, saya tanyain apa kabar Om? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya sehat ya. Saya udah dilirik gini aja nih. Agak pemalu Mbak. Oh, agak pemalu. Coba kita kulik nanti ya. Apakah malu atau enggak? Oke, sebelumnya selamat datang di program kita Kulkas kali ini. Senang sekali akhirnya bisa berjumpa dengan rekan-rekan PCSR ya. Nah, ini kan ngomongin soal PCSR kan pasti Pajero Community Solo Raya. Pasti ya nggak jauh-jauh sama mobil Pajero ya. Fokusnya seperti itu. Nah, ini kan banyak komunitas di Solo Raya, entah itu mobil, motor, macam-macam. Tapi kenapa nih akhirnya dari mungkin pribadi masing-masing ya, silakan nanti kenapa memilih Pajero, ataukah mungkin memang karena punyanya ya Pajero Mbak, saya memang hobi Pajero atau gimana? Monggo silakan dari siapa dulu bebas? Om Supri dulu. Oke. Kalau ditanya kenapa masuk komunitas Pajero ya, itu sebenarnya awalnya saya cuma melihat Mbak, jadi melihat kegiatan Pajero Community Solo Raya itu dulu sepertinya itu wah banget gitu loh. Okay. Dan kebetulan saya baru di luar melihat waktu itu, waktu ketemu di mall gitu. Baru mengintai ya Om. Betul. Ya. Saya waktu itu malu sekali Mbak, saya melihat tuh image-nya itu begitu. Pasti melihatnya ya. Gitu. Saya takutnya umumnya mesti galak, sombong-sombong gitu mikirnya waktu itu. Tapi ternyata alhamdulillah setelah saya mencoba masuk komunitas itu tetap galak juga. Baru pertama kali gabung itu ternyata lebih galak. Humble. Oh, humble. Ternyata orangnya humble banget, humanis, dan saya semakin nyaman. Dan alhamdulillah itu dari 2016 sampai 2023 ini saya masih berada dalam komunitas itu dan alhamdulillah semakin merasakan kenyamanan. Oke, berarti memang sudah suka dulu ya Om ya, tertarik dulu. Suka. Oke. Dan kebetulan memang orang-orangnya semua
Oke, mantep ya. Kayak jempolnya 2 aja nih Om, nggak 4 nih. Oke, gitu jadi ya. bukan cuma klub hura-hura, bukan. Jadi kita itu memang persaudaraan, chemistry-nya itu saling ketemu gitu. Setiap kumpul-kumpul itu pasti sharing-sharing personal atau mungkin umum gitu, semua pada nyambung gitu. Oke, walaupun jadi dari berbagai profesi ya, tapi kita begitu pure di situ ya udah ketemu kita langsung satu ide, semuanya touring ayo lah itu langsung gas aja gitu iya, ya. gitu. Kalau Om Supri sendiri kebetulan asli Solo Raya-nya mana? Karanganyar ya. Oke, jadi orang asli Karanganyar, orang Jawa ya. Iya. Orang Jawa. Kirain siapa tahu kan nanti ada blasterannya ya Om ya. Kita kan blasterannya Nigeria. Nggak begitu kelihatan. Darah virusnya darah kotor nih. Oke, kalau itu dari Om Supri, kalau dari Om Wawan Morse dulu gimana nih Morse? Sebenarnya dari jauh sama Om Supri, cuman saya pribadi memang dari dulu tuh pengen sekali punya mobil Pajero. Awal-awalnya, wah keren itu mobilnya kan. Setelah bisa memiliki Pajero, kebetulan saudara itu sudah punya Pajero dulu, ikut komunitas, kok kayaknya asik ikut touring seperti itu. Akhirnya saya tertarik ikut komunitas. Teracunilah dari saudara tadi ya. Iya betul. Oke. Sejak kapan Om? Kebetulan saya juga ikut mendirikan komunitas baru. Oke. Bersama Om Wawan. Oke, apa tahun tuh? 2015 ya. 2015. Iya. Jadi selaku juga pendiri ya, Iya. penggerak dari komunitas Iya. ini, luar biasa sekali. Mantap Oke. ini. Oke. Mantap nih Om, kata Om Supri deh. Oke. Kalau Om Wawan Art sendiri memang sudah dari awal. Tapi apa sih Om yang ngebuat tertarik dengan Pajero dibanding yang lain gitu? Basically rezekinya Pajero sudah. Alhamdulillahnya itu ya mengarahnya. Iya. Jadi ikut komunitas itu kan sebenarnya kan bagian dari kita menikmati apa yang kita punya. Oke. Kita punya Pajero, ya udah kita nikmati, salah satunya dengan ikut komunitas. Oke. Tambah saudara, tambah temen gitu kan. Itu aja. Tambah relasi juga ya. Pasti kalau Pastinya ya. Oke. Berarti kan secara garis besar kalau ditarik memang alhamdulillah dari rezekinya di situ dulu. Betul, Kemudian ya, gitu ya. Jadi berkembang terus akhirnya ada komunitas ini, jadi tambah sharing. Nah, ada nggak sih di pertengahan jalan gitu, misalnya ya cuma gagasan aja gitu, Kak, menarik dengan mobil lain gitu, pernah nggak seperti itu? Dari Om Art dulu deh. Alhamdulillah. Kok enggak ya? Enggak, oke. Berarti setia nih. Saya juga nggak habis pikir juga kok enggak ya. Oke. Ya itu tadi mungkin basicnya udah punya, Suka dan dulu ya. alhamdulillah ya sudah kita nikmati aja. Oke. Nggak ada habisnya juga kok. Kalau ngikutin rasa mau nggak ada habisnya, bener juga ya Om ya. Jadi komunitas ini sejak tahun 2015. 2015 ya, bulan Mei. Bulan Mei ya. Bulan Mei gitu. Oke. Berarti habis anniversary juga dong? Ini Iya. mau. Oh, ini mau ya. agak terlambat. Oh, agak terlambat. Emang biasanya gitu Om, kan perayaannya persiapan dulu pasti ya. Kalau komunitas Itu biasanya karena kemarin pandemi itu, Iya. pada saat pandemi kan kita vakum, Oke. ya kan, udah rumus kan. Setelah itu kan kayak teman-teman juga di pekerjaan kan juga masih recovery kan. Ya udah kita mengalir aja dulu. Oke. Kita bikin enak aja lah. Oke, dah. Nanti tapi sebentar ya ngomongin bocoran anniversary-nya nanti dulu. Yeah. Nah, itu kalau untuk biasanya kan komunitas mobil atau motor itu kan ada tempat ngumpul atau bisa dikatakan kalau anak zaman sekarang base camp atau markas gitu ya, Yeah. ibaratnya gitu. Biasanya kalau ngumpul di mana nih kalau teman-teman PCSR? Ngumpulnya apa basecampnya ini beda. Boleh dua-duanya kalau gitu biar tahu semua Kalau Tribuners. ngumpulnya itu bisa di mana-mana. Oh, bisa di mana? Random ya, selama ini Om? masih di Indonesia, belum pernah Oke. di luar negeri. Oke. ngumpulnya. Semoga nanti ya Om ya. Iya, Jangan lupa doain ngajak aja. saya nih. Terus Tahu gimana base Om? camp? Base campnya di mana? Ini cuma Di di timur sebelah. kantor Tribun ini. Ayam Presto itu ya, Mas. Iya, itu base campnya. Iya. Tahu gitu saya ngapel ke situ terus Om ya. Oke. Itu kan oke. ada itu logonya di situ Mbak. Nanti pulang nanti Mbak Sandi kan ada PCSR itu. Oke, Itu nanti ya. Mano di itu, ya, itu Jadi memang base-campnya. kantor Tribun ini ya Tribuners itu memang berdekatan dengan beberapa Iya. kompleks-kompleks ya, ada Iya. macam-macam ya. Iya. Kayak gitu. Oh, berarti deket situ aja ya Om Iya, ya. iya. Oke, berarti kalau dari Karanganyar ke Solo terus dong Om Supri ya. Iya, pasti. Pastinya Pasti. itu. Nah, kalau pertemuan biasanya berapa lama
sekali kalau untuk pertemuan anggota? Kalau kopdar itu setiap bulan sekali. Itu wajib ya? Iya. Ada agenda kopdar sebulan sekali. Karena pada prinsipnya kita kan nggak ada aturan main yang harus begini kan enggak. Jadi kita fleksibel lah. ketika sudah ada jadwal ya sudah, yang longgar, yang punya waktu bisa ketemu. Bisa Yang ketemu, belum ya bisa datang mungkin aja, ya. next berikutnya, jadwal berikutnya itu yang sudah terjadwal. Kalau yang tidak terjadwal, yang sifatnya incidental, bisa aja kita cuma ketemu 3 orang. Ya udah yuk kumpul-kumpul di mana? Ya udah besok malam aja di sini. Jadi gas gitu aja ya. Bro, ya bisa kumpul-kumpul, siapa yang bisa merapat, ya udah gitu aja. Oke, berarti kalau kumpul maksudnya yang penting sebulan sekali itu disempatin untuk kumpul ya. Iya, agenda kopdar itu. Oke, nah kalau ini kan berarti secara tadi ada koordinator, penasihat juga gitu-gitu. Nah berarti kan ini secara organisasi sangat terstruktur. Berarti nah itu selain itu ada apa aja? Apakah juga ada divisi-divisi gitu biasanya? Ada juga. Ada. Iya. Kita untuk pengkoordinasian anggota itu kita seluruh raya. Oke. Karesidan tingkat karesidan. Jadi masing-masing itu kita nyebutnya korwil. Jadi Karanganyar itu ada kepengurusannya sendiri untuk lebih mengelola. Mereka juga kita teman-teman masing-masing korwil juga kita berikan ruang seluas mungkin, selonggar mungkin untuk istilahnya ya menggali potensi lokal mereka, kearifan lokal mereka masing-masing. Karena tidak Wonogiri, Solo, Karanganyar, Sragen, karakternya kan pasti beda-beda. Iya benar. Nah, untuk mengakomodir itu makanya di setiap korwil itu ada kepengurusannya. Oke. Dan termasuk ini juga berarti secara Solo Raya kan luas banget ya Om ya. Jadi banyak banget itu. Di kisaran berapa sekarang nih? Udah ada yang bergabung tuh di kisaran berapa sih? 110 ya. Surat aktif itu 110. 110 tuh aktif Om? Aktif. Itu banyak banget di komunitas ya. Biasanya cuma 50, 40-an gitu aja. Di 110. Oke. Ya, kalau yang lain kan nanti biasanya kan bergantian. Yang saat ini belum bisa, masih repot, dia bulan depan baru bisa gabung. Begitu juga sebaliknya. Oke, jadi fleksibel aja ya Om ya. Kita bikin enak aja. Oke. Nah, ini sudah ada om-om. Nah, kalau PCSR sendiri ada juga tante-tantenya nggak sih? Pasti ada. Pasti anggota tantenya ada ya. Yang bikin rame dan heboh pasti. Soalnya gini Mbak Santi, gimana Om? klub PCSR itu memang klub family. Jadi setiap kita kopdar touring tuh pasti mengajak family masing-masing. Oke. Justru yang nggak ngajak family agak aneh. Oh iya. Gitu. Itu antara agak aneh atau jomblo, masih jomblo ya. Bahaya tuh ya. Jomblonya sih enggak, menjomblokan diri. Oh, menjomblokan diri. Pengalaman ya Om ya. Enggak ya Om, berarti memang selain silaturahminya terjaga banget ya, nggak cuma di anggota, tapi juga keluarganya dari member juga gitu. Tante ya kerap sama tante, lalu untuk anak-anak itu ya juga ada komunitas sendiri. Anak-anak ya kerap sama anak-anak gitu. Justru malah anak-anak itu kalau lama nggak touring malah nanyakan. Oke. Jadi kapan sih touringnya? Waduh, ditagih ya. Jadi kadang kita itu bikin event misalnya touring gitu bukan perlu kebutuhan umumnya aja. Terkadang malah dari anak-anak. Betul. Kangen sama si ini anaknya siapa mereka kan udah kebangun chemistry-nya karena sering ketemu kan. Ya udah ini anak-anak udah pada kangen ini. Jadi anak-anaknya kangen sama anak-anak teman-teman ini sendiri. Ya udah yuk kita bikin event kita. Jadinya bestiannya turun temurun ya. Oke gitu. Jadi sangat menyenangkan sekali ya ternyata. Jadi bisa kemana-mana malah jadi ini kayak mau study tour nih. Jatuhnya. Oke. Nah kalau ngomongin soal kegiatan untuk PCSR ini, apakah memang setiap mungkin katakanlah hari-hari besar gitu biasanya juga ada event atau misal Ramadan nih pasti misal ada bagi-bagi apa atau mungkin anniversary pasti ada event ya. Nah, itu juga ada ya tetap mengikuti ya. Oke. Nah ini kalau dalam waktu dekat mau ada event apa? Touring kemerdekaan sekaligus anniversary yang ke-8. Wow. Oke, udah prepare dari sekarang ya Om ya, berarti menyambutnya. Udah running ini malah. Udah running. Jadi kita udah booking untuk hotel. Nah ini nanti runningnya mungkin nanti untuk acaranya di sana itu gitu. Nanti kita rapat-rapat kecil untuk ya umumnya yang nggak repot kita ajak rebukan bareng. Nanti agendanya mau apa, mau ngundang siapa gitu.
Kalau tahun kemarin kan kita di Delawu Bistro sana. Oke, nah itu acaranya gimana tuh? Ada apa aja tuh? Live musik, yang pasti itu nanti live musik, lalu sambutan-sambutan itu dari koordinator, lalu kalau ada yang diundang biasanya kita kasih waktu untuk naik panggung gitu. Oke, biasanya mungkin ada ya seseorang yang dipercayakan dan diundang ya, misalnya ngisi acara atau apa gitu ya, betul, hiburan gitu-gitu ya. Oke. Kadang juga ada baksos gitu. Oke, karena sekalian menghibur anak bini ya Om ya. Oke, nah berarti untuk tadi ngomongin Om sudah ada baksos juga. Iya. Terakhir bakti sosialnya juga di mana Om? Apa pas acara itu juga sekaligus atau gimana tuh? Kita modelnya kalau mau ke lokasi gitu malah mampir itu. Iya, biasanya sekali Gitu. Jadi sekali jalan. Gitu. Oke. Jadi setiap touring itu pasti ada baksosnya. Iya. Wow. Gitu. kita mampir dulu ke tempat. Semisal itu di pinggir jalan nanti kita sudah ada temen yang udah kita hubungi, nanti ngampiri gitu, nanti kita ngasih sesuatu langsung. Habis itu nggak lama sih untuk ritualnya, nanti paling simbolis lalu kita lanjut perjalanan. Oke. Gitu. Biasanya kalau touring itu kan ada tim survei. Ya. Survei sekalian pemetaan untuk baksosnya. Jadi pada saat hari hanya kita touring udah berarti nanti randonya nanti sampai sini jam sekian kita stop dulu kita untuk baksos. Oke. Habis itu baru lanjut lagi. Berarti nggak cuma touring seneng-seneng aja ya, ada juga bakti sosialnya juga gitu. Aduh, gambarannya udah nyenengin banget tuh ya. Kita bisa berbuat baik juga, bisa seneng-seneng have fun, nyenengin keluarga juga lagi ya. Aduh, udah berasanya pengen piknik aja nih. Oke, nah itu kan event-event. Kalau untuk anniversary yang mau datang tadi seperti yang diobrolin, kira-kira tuh bakal touring juga atau gimana? Pasti. Pasti Soalnya ya? kita nanti di Bantul, Parangtritis di Queen Resort. Gitu. Oke. Ini udah Nggak apa-apa ini Mbak ngomong. Oh, nggak apa-apa, santai aja Om. Itu apa aja ngomongin deh. Iya, santai aja. Oke, berarti di tempatnya di situ ya? Iya. Oke, itu untuk finishnya nanti. Finishnya. Tujuannya memang di sana. Oh, tujuannya di sana. Nanti eventnya di sana. Oke. Karena dulu beberapa kali anniversary itu kita di Solo. Oke. Nah, terus setelah itu yuk kita bikin di luar biar Iya. Cari suasana baru ya. Cari suasana yang beda. Jadi kita mengalir aja sih teman-teman pinginnya gimana. Ya udah kita jalan. Enaknya gimana nih di Solo aja yang potensi teman-teman bisa datang semua. Oke, di Solo. Yuk ganti suasana pengen keluar. Sebelumnya kita juga di Jepara, di Tawangmangu. Besok di Parangtritis. Oke, jadi random ya juga, Ya, maksudnya menyeluruh ya, nggak Ya. di Solo Raya aja gitu, gitu. Nah, kalau peran member tante-tante nih di Nah. BCSR tuh apa nih perannya tuh biasanya ngapain aja sih Itu kalau ikut? malah paling penting tuh tante-tante. Vitalnya di situ. Sampai kita menyebutnya tante-tante tuh RI satunya. Oh, RI 1 ya, nggak di rumah, nggak di komunitas, Iya. tetap RI 1 ya. Kita tuh sebagai supir saja. Oke. akhirnya begitu. Oke. Kita buat kita misalkan kita musyawarah nih, kita ngobrol, kita mau destinasi di sana, nanti acaranya masuk kayak apa? Kita udah sepakat nih, Oke. finishingnya ntar dulu. Gudang ujungnya dari Tanya RI satu dulu. Gitu. Satu gimana nih? Ya udah nanti hari satu punya usul gini aja, nanti gini. 7 dari 10 kita ngikut ke mereka. Iya. Wow, karena kan yang repot kan the power of mama luar biasa ya. yang repot kan beliau gitu. Oke. Kita mah cuma Iya benar. duduk ngobrol kan. Iya, karena pasti kan ada konsumsi lah, Iya. ngurus inilah. RI 1 yang repot gitu. Kalau Oke. RI 1 ya masih harus ikut kita. Kok ya kebangetan kan gitu. Kita mah oke. tinggal duduk manis, mereka yang nyiapkan kan. Oke, berarti malah sangat berperan pasti banget ya. pasti. Tante-tante di sana gitu. Oke. Nah, ini kalau ngomongin Pak Jero, ini kan ada tipe-tipenya gitu ya. Kalau dari Om Art sendiri, Pak Jero tipe yang gimana? Saya pakai tipe Dakar. Itu karena itu memang dari awal Om, atau sempat ganti Pak Jero tipe lain, atau emang itu udah dari awal itu Dari gitu? awal itu. Dari awal itu Iya. sampai sekarang ya Om ya. Dakar generasi pertama sampai sekarang. Oke, nah berdasarkan pengalaman udah dibawa touring ke sana sini gitu, ada nggak sih Om trouble yang gimana gitu pengalamannya pas touring ternyata ada apa gitu, sejauh ini ada nggak? Alhamdulillah baik-baik saja.
Alhamdulillah baik ya, berarti top chair ya Om ya. Oke, kayak gitu. Itu dari Om Wawan Art ya. Kalau dari Om Supri gimana? Sama seperti sama. Om Art saya. Jadi saya dari awal masuk sampai sekarang belum ganti. Kebetulan saya memang udah cocok sih sama unitnya juga. Oke. Itu minim untuk maintenance juga minim sekali, nggak pernah ada rewelnya gitu, nggak pernah. Jadi alhamdulillah sampai sekarang juga masih saya openi. Oke. Kalau Om Morso ini udah ganti kan. Oh aduh. Gimana Om Morso? Saya udah merasakan dari awal sampai sekarang puas. Puas Jadi saya ya. kalau nyetir Pajero itu medan apa saja loss gitu. Terus nggak ada was-was gitu loh. Karena dari segi body dan image dulu kalau kita lihat tuh emang ibaratnya kalau lelaki tuh gagah ya, sudah seperti itu dan terlihat kokoh seperti itu ya. Jadi makanya sampai sekarang tetap setia ya Om sama Pajero ya pasti. Ini sama motor negeri ya? Ya. Ada salah satu faktor yang ternyata itu juga menjadi apa ya, Simbol. ini juga kayak teman-teman ini kita udah saya mungkin ada beberapa teman-teman itu beliau dari Pajero kemudian beliau ganti dan otomatis yang lain gitu. akhirnya ya tetap beli lagi. Balik lagi ya. Iya. Dan salah satu faktornya karena apa? Nah saya jadi tidak bisa kumpul-kumpul karena istri udah terbangun, udah ada saudara. Iya. Jadi ternyata itu menjadi Faktor. Menjadi salah satu faktor kenapa mesti pegang Pajero gitu. Karena kita dapat poin plusnya kan di situ di komunitas ini. Kita benar-benar kayak saudara gitu ya. Ini disclaimer ya Tribuners, maksudnya ini kan berdasarkan pengalaman para member-member yang notabene memang fokusnya dari awal sama Pajero ya. Jadi memang jadi berdasarkan pengalaman pribadi ya selama menggunakan gitu. Tapi nih Om, itu kan tadi kalau ngomongin kan mulus-mulusnya aja nih ya. Nah, tapi kalau ngomongin soal perawatan, masa iya sih Om nggak ada misal kesulitan apanya gitu emang benar-benar nggak ada atau gimana? Alhamdulillah nggak ada. Beneran nggak ada sama sekali nih? Iya. Oke. Minim Mbak, minim perawatan. Mungkin minim ya. Oke. Hal-hal kecil aja lah. Yang penting kan kita istilahnya tahu kan ada schedule-nya kan, misal ganti oli berapa hari Iya, itu kan sudah wajib ya. Yang penting jangan diabaikan. Saya kira nggak cuma Pajero sih, semua jenis itu. Kalau kita tetap sesuai schedule untuk perawatan, saya aman-aman aja. Safety lah. Jadi kalau untuk perawatan tetap secara umum sama ya Om ya, sama yang lainnya gitu. Oke. Nah kalau kira-kira untuk kedepannya nih, misal ada event-event gitu, biasanya tandem juga nggak sih sama, maksudnya berkolaborasi dengan Pajero dari komunitas luar lain? Apakah sudah sejauh ini sudah pernah atau gimana? Pernah juga. Sama siapa tuh Om? Kebetulan dulu kita pernah touring ke Kaliurang Merapi ya. Itu kita kerjasama dengan Pajero mana itu? Jogja ya. Jadi mereka yang menyiapkan lokasi touring, kita datang sudah disambut mereka. Oke. Nah, kalau ngomongin touring ya, touring itu kan ada beberapa komunitas yang mau dikawal ataupun enggak. Nah, kalau dari PCSR sendiri ada pengawalan khusus nggak untuk touring atau gimana? Atau memang itu diperlukan atau gimana nih? Hanya ketika memang dengan pertimbangan untuk keselamatan bersama. Ketika itu memang kita harus memanfaatkan itu, kita pakai. Tapi itu intensitasnya tidak seberapa. Mungkin ya sekitar 10%-an lah kita pakai itu, karena ya itu mungkin kalau kita dalam jumlah besar basically bukan kita mau menang sendiri jalan, justru untuk lebih safety semua pengguna jalan. Benar, itu mengutamakan keamanan. Karena bawahnya kan nggak cuma sendiri, karena ada keluarga juga ya. Keselamatan kan nomor satu dan karena keselamatan kita kan juga jaminan keselamatan yang lain juga. Betul. Nah itu pun juga misalkan kita ada 50 mobil, itu kita nggak beriring dari mobil pertama sampai 50 kita jadi satu enggak ya? Kita bagi kita bagi supaya ya itu tadi tidak mengganggu, kita meminimalisir untuk mengganggu kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan. Nah ini yang patut dicontoh Tribuners ya. Jadi betul kata Om Art tadi, karena kadang tuh kan mungkin kadang beberapa minoritas ya, kadang kan ada beberapa komunitas yang
lagi touring nih, ini panjangnya tuh kebangetan Om. Yang kadang kan maksudnya memang sudah pengawalan, tapi kan mungkin ya kita kan nggak tahu ya kredit di jalan seperti apa. Kadang agak sedikit menyusahkan kalau misalnya kita sebagai pengendara yang maksudnya nggak touring atau gimana-mana biasa gitu. Nah ini patut dicontoh nih Tribuners kayak gitu. Tidak bisa tidak, mobil kita kan besar. Ya. Oke. Dan kita kan juga nggak naif juga kalau kita juga sering mengganggu itu. Saya pastikan itu. Mungkin di event-event tertentu, di turun tertentu juga ada pengguna yang lain yang merasa terganggu, ya pada misalnya mohon maaf buat kita mau mengganggu. Kita sudah meminimalisir yang bisa kita lakukan, kita meminimalisir. Jadi misalkan dari 50 kita pecah 5 peleton. 5 nanti jarak misalkan 5 menit baru belakangnya, 5 menit baru belakang. Jadi tidak mendominasi di jalan karena kita sadar mobil kita besar. Tapi nggak sedikit juga kadang banyak netizen atau warganet lain yang kadang tuh malah bikin konten gitu loh. Sebenarnya itu malah kontenin. Nih misal ada PCSR nih lewat atau komunitas lain gitu. Kadang ada juga beberapa warganet yang have fun dengan hal itu sebagai konten ya Om ya. Tapi biasanya kalau semisalkan nih di jalan terus ada yang ngontenin kayak gitu, maksudnya tetap ngonten-ngonten aja gitu, apakah PCSR juga nggak masalahin Om? Nggak apa-apa ya, asal itu masih positif pastinya ya. Oke. Nah kalau untuk Instagram aktif, ini kan ada Instagram ya, yang untuk PCSR sendiri, boleh di mana Om Instagramnya? Saya lupa. Ada @PCS Pajero Community Soloraya itu udah muncul underscore kalau nggak salah ya. Pajero Soloraya. Oke, itu udah muncul ya biasanya. Tapi sejauh ini memang aktifnya baru di Instagram. Facebook, Facebook ya. Facebook juga ada. Oke, Facebook juga pasti ya. Kalau om tante-tante mainnya lebih aktif di Facebook. Generasi itu lama. Oke. Nah, kalau ngomongin soal bergabung nih Om ya, untuk join bareng PCSR itu, apakah kalau tadi kan Om Supri ya kayak gitu ya? Mungkin kalau anak zaman sekarang tuh ngomongnya insecure atau minder dulu mau gabung. Biasanya kadang kan aduh ini kayaknya tuh isinya orang-orang mewah banget nih, kayaknya mau join, kayaknya kok mobilku cuma kayak gini Pajeronya misalkan ya Om ya gitu. Nah apakah nih gimana nih, tolong nih diarahkan Tribuners biar nggak insecure gimana Om kalau mau join ke PCSR itu? Gampang Mbak Sandi, syaratnya tuh enggak bertele-tele, hanya menyiapkan satu fotokopi KTP jelas, yang kedua STNK Pajero, jelas ya, enggak mungkin STNK mobil yang lain. Yang ketiga SIM A, jadi dia memang sudah terbukti bisa mengemudi. Kemudian juga ada iuran registrasi sekali sebesar Rp500.000. Itu sekali di awal? Iya, di awal. Itu sudah include. Nanti ada seragam seperti ini, ada stiker dan juga nanti ada ID card. Oke, ada ID cardnya. Nih, jadi nggak cuma gabung aja ya Om ya. Jadi memang uang itu kalau biasanya di komunitas, uang itu apakah juga untuk member lagi atau diakumulasikan untuk apa ke depannya? Atau untuk event-event biasanya atau gimana untuk registrasinya itu? Uang registrasinya yang di awal. Yang jelas juga untuk kegiatan PCSR. Berarti sama aja untuk member juga ya manfaatnya. Untuk kegiatan-kegiatan juga. Jadi gitu Tribuners, berarti misal pun punya Pajero tapi nggak punya SIM A, jadi belum bisa ikut ya Om ya. Karena nanti nggak ada yang nyopirin di jalan membahayakan. Oke gitu. Nah Sandi punya mobil-mobil itu bisa gabung nggak Om? Miniatur tuh. Gabungnya mah bisa. Oke, berarti gabungnya gitu ya Om. Nah biasanya harus datang ke basecamp dulu atau pas ada kopdar atau bisa DM dulu? Bisa DM dulu lewat WA nanti, atau langsung datang ke basecamp, atau nanti komunikasi lewat WA pas datang ke acara kopdar, itu bisa di. Oke. Nggak sulit kok. Enggak sulit ya Om ya. Gampang banget ya. Gampang banget. Oke, jadi nggak perlu minder ya Tribuners, kenalan dulu. Namanya yang belum kenalan tuh emang suka gitu ya Om. Malu-malu, minder, mau deketin susah gitu ya. Tapi giliran sekarang udah susah kayak udah nyaman kayak Om Supri nih. Udah nyaman banget katanya Tribuners ya. Oke. Nah, kalau untuk di Soloraya ini kan ada Om tante-tante. Apakah juga ada generasi muda yang gabung juga Om, yang katakanlah mungkin belum berkeluarga ya, mungkin termasuk anak paling muda biasanya, apakah ada juga? Ada, banyak. Kita punya istilah sendiri untuk anggota yang jomblo. D1. Kenapa tuh Om? Karena kalau
pada saat listing di touring itu, itu D itu dewasa. Dewasa artinya. D itu om sama tante. Terus nanti ada A itu anak. Jadi misalkan D, misalkan om A, ini anaknya 3. Kalau ngelis berarti D 2 sama tante, A 3. Jadi ada kodenya sendiri ya. Yang masih menjumlahkan diri ini, yang mau tidak mau D1. Kirain J1, jomblo 1 gitu. Gitu ya. Berarti lebih memudahkan ya secara administrasi juga gitu. Nah, untuk kedepannya Om, BCSR ini apa sih harapannya sebenarnya, atau tujuannya dulu deh aku tanya, sebenarnya tujuan komunitas ini terbentuk tuh untuk apa sih, selain tadi mungkin membangun relasi juga, wadah para pecinta Pajero, sebenarnya tujuan kedepannya untuk apa Om? Silahkan dari siapa dulu Mas? Ya pertama memang kita membuat wadah untuk silaturahmi ya sesama pemilik dan pencinta Pajero. Kemudian juga kita mengedukasi safety riding, itu terus kita juga ingin mengangkat potensi wisata nasional. Jadi kan kita sering touring itu, biasanya kita touring itu memilih lokasi yang mungkin banyak orang belum tahu seperti itu ya. Jadi ibaratnya kayak hidden place ya. Itu kita suka banget. Ketika kita sudah melakukan touring seperti itu, kita upload ke medsos. Jadi kita juga mengangkat potensi wisata yang ada seperti itu. Luar biasa loh, Tribuners, aku baru tahu kalau ternyata juga jadi ke tempat-tempat gitu juga malah yang ini ya dituju ya. Tujuannya malah bukan ke yang sudah populis, bukan. Kalau udah populis ya udah. Oh ini ada wisata baru nih. Belum populis ya udah kita ambil aja. Nah dari situ kan kita bisa blow up di medsos kan. Dan kegiatan kita, harapan kita semoga kita bisa memberikan manfaat sekecil atau sebesar apapun dari situ. Luar biasa. Ada tambahan Om Supri? Kira-kira harapan kedepannya apa tuh? Harapan ke depan untuk PCSR? Pastinya. Ya kalau saya pribadi juga kebetulan sebagai koordinator umum yang dipercaya sama Om ya tetap terjaga silaturahmi antar anggota gitu. Jadi sedulur selawasi, kita punya semboyan Pak. Itu semboyannya ya, jargonnya ya. Sedulur selawasi. Bahkan di tempat kita itu maaf nih, ketika mobil itu sudah dijual, status keanggotaan masih aktif. Tetap aktif. Oh gitu. Karena basically kita persaudaraan. Suatu saat dia insya Allah beli lagi, balik lagi, tidak perlu registrasi. Ketika beliau mau ikut, wah ini mobilnya udah dijual nih, Pajeronya udah ganti ini, ya udah tetap ikut ya. Luar biasa. Tetap ikut aja. Dan itu sudah lama memang kita polanya seperti itu. Kita polanya seperti itu. Jadi misalkan udah ganti mobil, ketika kita agenda ada touring, beliau bisa ikut ya gabung. Jadi sesolid itu ya ternyata. Misalkan ada lagi Om yang ingin dilanjutkan? Pemirsa mungkin. Silakan. Di BCSR itu memang kita mengutamakan kekeluargaan seperti yang diomongkan Muhammad tadi. Bahkan kita touring pun yang sudah dijual mobilnya itu pengen ikut touring silahkan dengan mobil yang lain. Sampai seperti itu. Dan juga untuk, maaf saya tambahkan lagi yang di awal, struktur organisasi PCSR itu tidak pakai nama presiden atau ketua pemimpinnya ya, maksudnya yang kita pakai istilah nama koordinator. Jadi yang koordinir, jadi nggak ada hierarki yang saklek, nggak ada. Jadi tugasnya beliau ini mengkoordinir keinginan umum dan tante-tante yang lain seperti itu. Karena menyesuaikan dengan tugasnya ya memang seperti itu ya Om ya. Tugasnya kan memang mengkoordinir saja. Jadi kita menyebutnya itu koordinator. Bukan presiden atau apa enggak. Karena memang peran beliau mengkoordinir aja. Nah, berarti ngomongin soal itu tadi Om, nah, untuk berarti ketika kita gabung nih, misal kita udah gabung lengkapin administrasi sama PCSR, nah biasanya kan ada masa, mungkin kadang kan di komunitas ada masa-masanya untuk mungkin 3 bulan dulu nih kita lihat pendekatannya gimana. Apakah di BCSR juga gitu atau
enggak? Nggak ada. Kebetulan Nggak, kita mau pendekatan lah, udah terlalu dekat. Oke, sebelum gabung aja udah dekat duluan ya. Oke, berarti nggak ada se-fleksibel itu ya Om ya. Pokoknya memang fleksibel itu. Tapi juga gini Mbak, kita memang kayak dari sesepuh-sesepuh pembina ini memang ada semacam saran. Nanti kalau walaupun kita itu open ya mas gampang terima anggota, tapi juga harus mungkin melihat track recordnya gitu loh. Jadi kalau bisa memang untuk pribadinya juga memang bisa buat panutan gitu. Soalnya kan juga banyak sih kadang pajero itu kan juga banyak image negatif. Nah itu alhamdulillah kalau di klub kita insya Allah aman. Tidak ada nyupir uraan tuh nggak ada. Bener, saya berani jamin tuh kalau di Pajero Community Soloraya insya Allah no kriminal, tidak ada track record gitu. Oke, dan itu yang menjamin Om Supri ya, Tribuners. Iya, saya berani jamin itu. Sampai saat ini belum ada yang kena kasus sama kayak gitu. Itu kalau ada bukan punya kita. Iya, bagus nih Om Supri. Aku suka Om PD-nya luar biasa dan itu juga sejauh ini kalau Sandi pribadi ya, memang Sandi pribadi juga apalagi PCS Soloraya tuh memang juga belum dengar apa-apa. Maksudnya jangan sampai ya Om ya. Jadi mungkin kadang kan di tengah isu huru-hara sana sini, apalagi di Indonesia terutama ya Om ya. Jadi ini bisa menjadi notice untuk Tribuners di luar sana. Jangan takut untuk gabung komunitas mobil ataupun motor karena tidak semua seperti itu ya Om ya. Tidak, karena kembali lagi Mbak, kita kan family. Betul. Kita mau ngemudi pasti ada sebelahnya itu. Jadi yang sebagai apa ya? Arah udah lah. jadi setir remnya lah ya, remnya ibaratnya. Jalan 100 lebih udah di. Iya. Langsung. Padahal di tol 100. Iya. Langsung awas aja ya kalau gitu ya Om ya. Oke. Nah untuk yang terakhir nih Om ya, untuk ini masing-masing harus jawab nih dan harus berbeda. Nah ini kalau aku dari mulai umur sedulu dia tadi kan. Nah kenapa Tribuners apa alasannya Tribuners harus, mungkin nggak harus ya, kalau misalnya mau gabung ke PCSR, kenapa alasannya? Kenapa harus gabung ke PCSR? Kenapa tidak? Ya harus dong. Soalnya kan ya satu menyenangkan kekeluargaan, tapi Mbaknya sudah berkeluarga belum? Oh belum kebetulan. Oh aduh jadi bukan di sini nih. Yang jelas PCSR adalah komunitas Pajero yang mengedepankan kekeluargaan dan persaudaraan. Itu plusnya ya Om ya, yang menjadi panutan juga insya Allah ya Om ya. Kalau dari Om Supri nih, ini udah siap-siap nih. Apa Om alasannya kenapa harus PCSR? Wah kalau saya ditanya itu menggebu-gebu saya. Aduh. Soalnya gini Mbak Sandi itu anggota Pajero Community Soloraya itu yang seperti saya bilang tadi itu dari berbagai profesi Mbak. Ada yang mantan bupati, ada yang DPR, pengusaha kuliner, pelukis. Itu masih banyak lagi profesi. Bahkan ada yang status perangkat-perangkat, bahkan semuanya pure di situ. Nah itu kalau saya pribadi saya bisa belajar banyak, minimal mendengar, gitu. Minimal mendengar, saya bisa belajar dan nanti mungkin suatu saat terjalin korelasi. Nah itu mungkin bisa menjadikan win-win solution ya. Tapi intinya kalau kita di situ itu persaudaraan yang nomor satu gitu. Kalau ditanya untungnya 99%, ruginya 1% tok wae. Gitu. Itu pengalaman, udah dari pengalaman ya. Tribuners ya. Gitu. Itu aja Om Supri, ada lagi? At nanti yang lanjut. Nah silakan yang terakhir nih, harus jadi gongnya nih Om. Apa? PCSR. Apa tuh? Karena PCSR di mana-mana ada. Tapi ya karena PCSR di mana-mana. Jadi famous ya termasuknya gitu. Karena emang iya sih. Bahkan sampai di luar kota loh Mbak kita. Anggota ada yang dari Ponorogo loh. Kayaknya seluruh Indonesia deh nggak hanya luar kota ya. Karena memang iya ya Om ya. Jadi itu alasannya ya tadi, kekeluargaannya dapat, persaudaraannya solid, dan itu tadi famous bonusnya ya Tribuners. Terima kasih Om semuanya dari PCSR. Nggak terasa kita sudah hampir 1 jam aja ya. Terima kasih sudah mau mampir. Semoga untuk event anniversary-nya ke depan lancar. Touringnya juga lancar, makin sukses, makin solid. Terus jangan capek
jangan capek untuk memberi kita racun-racun event-event yang luar biasa. Siap. Apalagi ya, dan Siap. juga bisa jadi salah satu wadah untuk berbuat kebaikan juga karena ada bakti sosial itu tadi ya Om ya. Terima kasih, nanti hati-hati di jalan. Dan untuk Tribuners jangan lupa kalau mau gabung langsung aja bisa DM ke Instagramnya BCSR bisa, atau bisa mungkin main-main dulu mau nimbrung ketika kopdar boleh ya Om ya. Boleh. Jadi tidak harus langsung registrasi, kita mungkin main-main dulu ikut touringnya gimana nyamannya. Oke, boleh banget ya. Boleh. Oke, itu tadi Tribuners ya perbincangan Sandi sama Pajero Community Solo Raya. Semoga dapat menginspirasi Tribuners di luar sana, khususnya anak muda bisa join, silahkan, jangan insecure ya, jangan minder, jangan lupa saksikan Kulkas hanya di kanal YouTube Tribun Solo. Saya Sandianita dan Pajero Community Solo Raya pamit, sampai jumpa.